Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih belajar dari kitab-kitab Mazmur. Dari kitab Mazmur, kali ini Mazmur 23. Saya biasa membacakan kisah Mazmur 23 ini di dalam acara pemakaman atau kremasi. Karena memang mengandung penghiburan yang begitu dalam. Tetapi ayat ini bukan untuk kematian Bapak Ibu Saudara. Untuk kita dalam segala situasi karena memang di dalamnya mengandung sebuah penghiburan yang sangat dalam. Mari kita akan membaca bagian ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara ketahui tentang Mazmur ini? Yang pertama, mungkin saja kita tahu bahwa ini ditulis oleh Daud karena ayat 1 menyebutkannya begitu. Mazmur Daud, penulisnya adalah Daud. Dan yang kedua mungkin saudara tahu karena LAI memberikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Jadi berarti Mazmur ini bicara tentang Tuhan sebagai gembala. Kira-kira begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Bapak Ibu Saudara juga ketahui bahwa bagian ini maupun kitab Alkitab bagian yang lain sebenarnya tidak pernah diberikan judul oleh si penulis. Si penulis tidak pernah memberikan judul, bahkan tidak pernah ada pembagian perikop dan ayat-ayat. Jadi itu mengalir. Nah maka judul itu diberikan oleh penerjemah, oleh penafsir. Tujuannya mempermudah kita pembaca saat ini untuk mengira-ngira. Kira-kira topiknya sekitar itulah gitu ya. Tuhan Sang Gembala. Tetapi kalau kita mengira bahwa seluruh ayat ini berbicara tentang Tuhan Sang Gembala, maka kita keliru. Karena kalau kita akan membaca kembali di ayat yang kelima, agak sulit kalau kita membayangkan ini konteksnya Tuhan sebagai gembala. Saya bacakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau kita membayangkan ini berkaitan dengan Tuhan Sang Gembala dan kita adalah domba gembalaannya, maka begini saudara, kita domba-domba berkumpul. Kemudian di situ ada makanan yang dihidangkan, kita mau santap. Juga ada piala atau cawan yang penuh dengan air untuk kita nikmati. Dan kita menikmati itu di hadapan serigala, harimau, ya, kemudian ada singa dan sebagainya, binatang-binatang buas yang siap menerkam kita. Tapi di tengah-tengah kita ada Sang Gembala dengan gada dan tongkat yang kalau misalnya serigala mendekat ke domba-dombanya maka akan dipukul oleh gembala itu sehingga akhirnya lari. Nah kalau seluruh ayat ini kita bayangkan memang bicara tentang Tuhan Sang Gembala, kita akan mengalami masalah di ayat yang kelima. Nah tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang kelima ini bukan bicara tentang Tuhan Sang Gembala, tetapi Tuhan Sang Raja. Jadi kalau mau dibagi Mazmur 23 ini menjadi dua bagian ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, itu memang benar bicara tentang Tuhan sebagai gembala. Tetapi ayat 5 dan 6 itu bicara tentang Tuhan sebagai Raja. Dan ini sangat cocok dengan pengalaman hidup Raja Daud si penulis itu. Karena Daud dulu adalah sang gembala yang mengembalakan domba gembalaan milik orang tuanya. Tetapi juga kemudian setelah itu menjadi sang raja, Raja Israel. Lalu kemudian di ayat yang kelima dan yang keenam dia bicara tentang dirinya dan hubungannya dengan Tuhan sebagai sang raja dan bagaimana dia dulu juga menjadi raja. Jadi ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud berdasarkan pengalaman hidupnya dengan Tuhan.
Bagaimana dia menjadi gembala dan bagaimana kemudian dia menjadi raja sehingga dia mampu menghayati dan mempraktekkan relasi dengan Tuhan sebagai gembala dan rajanya. Dia bisa menempatkan diri sebagai domba yang bagaimana dan rakyat yang bagaimana di hadapan Tuhan sang gembala dan sang raja. Jadi ini bukan sekedar teori, tetapi ini berangkat dari pengalaman hidup yang luar biasa. Bahkan ini boleh dikatakan menyimpulkan seluruh atau memuat seluruh kehidupan Daud sebagai gembala dan raja. Ini pengalaman hidupnya. Minggu yang lalu Cang Juwanto khotbah di KU3 menyebutkan usianya. Lalu kemudian dia mengatakan dia punya banyak sekali pengalaman hidup yang luar biasa. Lalu dia sebutkan beberapa hal penting yang menurut dia patut untuk diambil sebuah pelajaran. Kalau orang sudah punya banyak pengalaman ya dan dia menceritakan pengalaman hidupnya itu pasti akan lebih hidup bukan sekedar teori, bukan? Kalau kita datang kepada seseorang yang belum berpengalaman kita mungkin akan bertanya-tanya, benar enggak ya yang diomongkan? Tapi kalau orang itu bukan hanya sekedar berteori tapi juga mengalami pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya, kita pasti mengiyakan teori itu betul. Nah, di sini Daud menceritakan sebuah teori kebenaran ilahi tetapi tidak lepas dari pengalaman hidupnya sebagai gembala dan sebagai raja dan bagaimana dia menjadi domba gembalaan Tuhan dan rakyatnya Tuhan sang raja. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dua hal ini, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Tuhan sebagai gembala. Kita akan lihat kembali di ayat yang pertama ini ketika disebutkan Tuhan adalah gembalaku. Kemudian ditegaskan takkan kekurangan aku. Banyak orang Kristen, para penafsir Kristen tertentu menafsirkan ini berkaitan dengan teologi kemakmuran. Jadi artinya begini, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, kamu akan hidup di dalam kemakmuran. Kamu akan hidup di dalam kelimpahan. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam hidupmu. Lalu mereka mengklaim itu dan mengkhotbahkan itu sehingga jemaat lalu meyakini ini janji Tuhan tentang kelimpahan dan tentang kemakmuran. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, melihat ayat selanjutnya, ini ayat yang menjelaskan tentang takkan kekurangan aku itu. Nah, takkan kekurangan aku itu dijelaskan oleh Daud itu yang pertama kalimat ini, ia membaringkan aku, sang gembala itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya bertanya, apa yang akan dilakukan domba-domba kalau melihat padang yang berumput hijau? Dia akan makan, karena itu santapannya, makanan pokoknya. Rumput yang hijau dan begitu banyak, wah domba itu akan makan. Tapi saudara lihat, di sini Daud tidak memfokuskan pada tindakan makan. Yang menegaskan mengenai tak kekurangan aku, kelimpahan, banyak sekali, tidak. Tetapi Daud menyebutkan bahwa di padang rumput yang hijau itu, domba-domba itu berbaring, dibaringkan. Dan ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang kepuasan di dalam Tuhan. Bukan persoalan finansial, bukan persoalan kelimpahan dalam harta keuangan dan sebagainya. Bukan, tapi soal kepuasan di tangan sang gembala itu. Lalu kita lihat juga, ia yang membimbing aku ke air yang tenang, lalu kemudian ia menyegarkan jiwaku. Saudara kalau lihat air, domba-domba akan minum. Air di sini, air yang tenang itu sungai kecil Bapak Ibu Saudara, yang berangkat dari sumber mata air, mengalir di situ, kemudian domba-domba itu minum. Tapi lagi-lagi kita tidak menemukan domba-domba di situ minum air. Artinya dua kata ini makan dan minum yang berkaitan dengan tak kekurangan aku ini tidak menjadi fokusnya Daud dalam penulisan ini. Jadi artinya dalam hal ini Daud ingin menekankan soal kepuasan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia sehingga hal-hal yang sifatnya materi itu tadi, makanan, minuman yang memang merupakan berkat Tuhan yang disediakan bagi kita, itu menjadi tidak ada artinya apa-apa karena ada sesuatu yang lebih memuaskan, yaitu dari Tuhan sendiri.
Nah kalau orang, Bapak Ibu Saudara menghayati hal ini biasanya itu begitu. Ketika mereka hidup di dalam kelimpahan ya, misalnya ada begitu banyak berkat finansial ya. Kemudian mereka ketika menyadari itu semua tidak ada artinya ketika tidak ada artinya dalam dibandingkan dengan dia berjumpa dengan Tuhan Sang Gembala. Memang kita masih butuh uang dan kita harus cari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, itu pasti ya. Tetapi tidak menjadi fokus kita, bukan? Kepuasan kita yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Saya percaya kok kalau kita betul-betul mencari kepuasan yang sejati, kita sudah bekerja keras misalnya membanting tulang untuk mendapatkan semua hal yang kita kira akan dapat memuaskan kita. Nanti akan pada satu titik semuanya ini sepertinya tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan. Maka ada banyak orang kaya yang sudah bertemu Tuhan. Dia akan maksimal dengan kekayaannya untuk pelayanan. Boleh kita dapat uang banyak, tapi dampaknya juga harus sama besar dan sama banyaknya. Income boleh banyak dan harus banyak kalau bisa. Tapi jangan lupa impact-nya juga harus banyak, harus besar. Dampaknya harus besar. Jadi bukan melulu untuk diri kita. Karena kita sudah tahu kepuasan itu ada di dalam Tuhan saja. Jadi Daud di sini sedang berbicara mengenai kepuasan di dalam Dia. Bukan kepuasan di dalam finansial, tapi hanya di dalam Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan yang bagus sekali pernah dipakai istri saya di khotbah di Pelamongan, dikutip kalimat ini. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Jadi kalau diterjemahkan, Tuhan itu paling dimuliakan di dalam diri kita. Ketika kita paling puas di dalam Dia. Jadi kalau kita merasa puas di dalam Tuhan, itu Tuhan paling dimuliakan. Tapi ketika kita mengeluh, kita tidak mampu bersyukur, kita masih mencari kekurangan-kekurangan ini dan mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita masih bertanya-tanya tentang karyanya, kasihnya, maka kita meragukan keberadaan Dia. Jadi di dalam keluhan itu kita tanpa sadar meragukan kedaulatan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Dan tidak mempercayai Tuhan mengatur, mengontrol segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Maka Tuhan paling dipuaskan justru ketika kita merasa puas di dalam Dia. Segala sesuatunya menjadi kebutuhan kita, tapi bukan tujuan hidup kita. Bukan sesuatu yang akan memuaskan kita. Semua akan berlalu. Semua tidak dapat diandalkan. Tetapi Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan hidup kita. Jadi bagian ini bicara tentang Tuhan Sang Gembala yang akan memberikan kepada kita kepuasan yang sejati. Tetapi yang kedua, saudara, kita juga bisa belajar mengenai ayat selanjutnya. Tuhan akan memimpin kita sebagai gembala dan pimpinannya tidak akan pernah salah. Mari kita lihat ayatnya. Di ayat yang ketiga, di bagian B, dia katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memimpin kita di jalan yang benar. Dan catat kalimat ini, oleh karena namanya. Bukan karena pertimbangan siapa kita. Tapi karena ketetapan Tuhan, karena nama Tuhan yang memutuskan untuk memimpin hidup kita. Dan Dia akan memimpin kita di jalan yang benar. Mendengar hal ini kita mungkin juga akan berkata seperti orang-orang Kristen pada umumnya ya. Yang menganut teologi kemakmuran. Wah ini berarti luar biasa nih. Kita akan selalu berada dalam kondisi yang lancar. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Kita akan baik-baik saja. Kita akan mengklaim itu. Tapi saudara jangan lupakan ayat selanjutnya. Tuhan memang benar memimpin kita di jalan yang benar. Tapi jangan lupa kadangkala kita harus melewati lembah kekelaman. Orang suka mengklaim yang berisi baik-baik saja. Tapi bagian yang lain dilupakan. Betul, dan kita harus meyakini Tuhan akan memimpin kita di jalan yang benar. Tapi untuk sampai kepada satu keadaan yang lebih baik,
sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus melewati lembah kekelaman. Untuk memahami hal ini kita harus membayangkan konteks Timur Tengah. Bagaimana para gembala itu mengembalakan domba. Kalau di Indonesia itu gembala itu kan di belakang, domba-dombanya di depan gitu ya. Angon wedus gitu kan. Jadi domba-dombanya dikendalikan dari belakang gitu ya. Tapi kalau di sana gembalanya di depan, memimpin, memberitahu jalan yang benar. Dan suaranya harus didengar oleh domba-domba itu. Jadi domba-domba itu akan mengikuti. Kemana? Ke tempat di mana ada sungai yang kecil, yang tenang, yang bisa untuk menikmati segala hal yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Nah, kadangkala karena perjalanan yang jauh dan kita tahu situasi Timur Tengah itu tidak seperti di Indonesia, harus melewati lembah-lembah, harus melewati bukit-bukit yang terjal, dan itu berarti bahaya bagi domba-domba. Kadang ada binatang-binatang buas yang siap menerkam. Tapi si gembala ini memimpin di depan. Dan dia akan memimpin di jalan yang benar. Agar nanti sampai di tujuan yang terbaik untuk domba-domba. Tapi sekali lagi kadang harus melewati jalan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita begitu dalam perjalanan hidup kita. Kita harus punya satu pemahaman, tidak selalu loh Tuhan itu memberikan peristiwa-peristiwa yang terus dalam kondisi baik. Kadang-kala dia mengizinkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang tidak baik. Pergumulan yang sangat berat, sangat susah, dan membuat kita sangat berduka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mesti ingat, yang penting bagi kita berjalan dengan siapa. Dan kita berada di dalam tuntunan siapa. Jadi yang penting bukan kita berada di jalan yang seperti apa, tapi berjalan dengan siapa. Itu menjadi sangat penting. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan itu pasti menjaga kita. Dia akan melakukan rancangannya yang terbaik untuk hidup kita. Pasti itu. Yesus saja sebagai sang gembala kita tahu dia sudah menyerahkan nyawanya, semuanya, segalanya untuk kita. Masakan segala hal yang lain dia tidak akan kerjakan untuk kita demi menjaga kita tetap di jalan yang benar. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan ada satu peristiwa apapun di dunia ini yang dapat merebut kita dari kasih Tuhan. Begitu kita berada di dalam rombongan Tuhan, kita orang-orang yang dipilih oleh kasih karunia-Nya, kita berjalan, kita ngikutin suara Tuhan, kita dipimpin oleh Dia, kita menuju kepada jalan yang benar dan berada di jalan yang benar meskipun ada sakit penyakit, meskipun ada persoalan, ada kedukaan yang begitu dalam, ada kebangkrutan perusahaan, ada macam-macam pergumulan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan tidak akan melepaskan kita dari kasih-Nya. Dia akan menjaga kita, dia akan menuntun kita untuk tetap berada di jalan Dia. Sehingga mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul dan kita mungkin marah kepada Tuhan atas peristiwa yang terjadi. Ya, ini respon otomatis kita yang percaya Tuhan, kita bisa marah kepada Tuhan. Tapi saya percaya dengan berjalannya waktu dia makin sadar. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun oleh karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan dia akan kembali kepada kita di jalan yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari ini kita punya pergumulan apa. Tapi kita perlu percaya dalam hal ini. Tuhan Sang Gembala itu perlu kita percaya. Pertama, dia yang akan memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Kepuasan yang sejati. Dan dia akan menuntun perjalanan hidup kita di jalan yang benar. Meskipun harus melalui pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi kita tahu semua akan terjadi untuk kebaikan kita. Dan itu Tuhan Sang Gembala. Saya pernah bergumul dengan sakit saya beberapa waktu lalu. Saya harus operasi. Dan ini pengalaman saya Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk ke dalam ruang operasi itu, hanya saya dan Tuhan saja. Jadi istri saya tidak boleh ikut masuk. Saya sementara harus menunggu waktu untuk masuk ke ruang operasi, ada ruang transisinya di situ. Saya hanya berkata kepada Tuhan, sekarang tinggal kita berdua. Saya hari itu merasa gini, saya berdoanya menyebut kita.
Ya kan jarang ya kalau kita berdoa Tuhan kami ya. Tapi hari itu saya ngomong Tuhan tinggal kita berdua. Saya dan Tuhan. Secara fisik saya sendiri tapi ada Tuhan. Kita, saya merasa langsung gini maknyes gitu ya. Tinggal kita berdua gitu. Jadi pimpinan Tuhan tidak akan pernah salah. Saya harus menjalani operasi pasti untuk kebaikan saya. Saya takut tapi saya mengatakan kepada orang-orang saya tidak takut. Ya saya percaya Tuhan memimpin. Tapi begitu sampai di operasi, di ruang operasi itu saya akan disuruh, ini bungkuk ya kan disuntik dari sini. Dokternya kan sudah bilang akan di bius lokal gitu kan. Operasi itu bius lokal. Tetapi setelah itu saya tidak sadar. Sampai 1 jam berakhir dan saya sadar, loh sudah selesai dok, sudah. Ternyata saya dibius total. Jadi bilangnya lokal, tapi kok total. Lalu pada pemeriksaan selanjutnya saya tanya kepada dokter ahli bedah ini. Pak dokter kok saya jadinya biusnya total padahal kan bilangnya lokal gitu ya. Terus Pak dokter bilang, gini Pak Pendeta, dokter anestesinya itu lihat Pak Pendeta itu cemas, takut. Gitu. Jadi akhirnya dibius total. Saya ternyata cemas. Walaupun saya ngomong sama teman-teman ya, saya tidak takut, saya percaya Tuhan gitu ya. Saya percaya Tuhan akan mengatur semuanya yang terbaik. Tapi ternyata saya cemas. Maka saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengandalkan pendeta. Jangan pernah, pendeta juga bisa takut dan bisa cemas. Walaupun dia ngomong tidak takut, tapi dia di dalam batin terdasarnya dia takut. Cemas, jantungnya katanya nggak baik gitu ya. Akhirnya disuntik bius total jadinya. Saya di bius total, saya kaget itu kok jadi total. Ternyata tahunya saya cemas. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kadang saya menghibur diri saya sendiri begini. Saudara masih ingat ada seorang bapak yang memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus untuk anaknya. Dia kan Tuhan mengatakan anakmu akan sembuh. Tapi si bapak ini kan ragu gitu ya, ragu lalu Tuhan ngomong gini, kamu ya maksudnya kira-kira kamu ragu, kamu kok enggak percaya gitu ya, bahasa saya kamu kok enggak percaya, lalu dia kalimat ini penting, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Di dalam percaya itu kadang-kala ada naik turunnya Bapak Ibu, kita percaya. Kita sungguh-sungguh yakin Tuhan memimpin hidup kita. Dia akan melakukan yang terbaik, dia akan memberikan yang kepuasan yang sejati dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita juga merasa ragu, betul tidak? Ragu. Jadi doanya itu begini, saudara. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya. Saya harus mengakui jujur di hadapan Tuhan. Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya dan takut. Itu lebih mensejahterakan hati kita. Dan kita belajar dalam pengendalian Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Sang Gembala, itu pengertiannya dia akan memimpin kita di jalan yang benar. Jadi kalau kita takut katakan kepada Tuhan, Tuhan aku takut tapi aku percaya kepadamu. Yang kedua saudara, sekarang yang kedua mengenai ayat ini yang tadi kita sudah membayangkan secara salah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kemenangan raja yang lalu mengadakan pesta, mengundang semua rakyatnya, para pembesar dan rakyatnya untuk bersama-sama menikmati kemenangan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini gambarannya gambaran peperangan. Dan kalau zaman dulu peperangan itu gini, kalau si raja atau pembesar musuhnya itu sudah ditaklukkan, mereka tidak langsung dibunuh, tapi ditawan, diikat pakai rantai, dibawa ke negaranya gitu ya, negara si penawan itu. Lalu kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat di istana itu. Mereka akan diolok-olok. Si rakyat ini, si para pembesar ini minum piala ya penuh melimpah itu. Kakinya sambil menginjakan kepala musuh-musuhnya. Gitu. Lalu di meja situ, meja sana ada banyak sekali meja isinya hidangan makanan yang luar biasa. Jadi ini pesta kemenangan, musuhnya dikalahkan. Pesta kemenangan yang melakukan adalah raja sendiri tetapi memakai tentara-tentaranya. Jadi mereka melakukan satu pesta kemenangan. Ini bukan gembala ini raja. Nah saudara, apa artinya buat kita? Begini saudara. Di dalam Kristus kita tahu, di dalam Kristus kita sudah memperoleh kemenangan. Bukan karena kita yang melakukan peperangan. Tetapi Kristus di kayu salib.
Dia telah mengalahkan musuhnya yaitu iblis. Sudah ditaklukkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini kita masih harus berjuang. Bukan berperang dalam pengertian kita melawan langsung iblis itu, karena iblis sudah dikalahkan. Tapi kita harus bergumul dengan sakit penyakit, kita harus bergumul dengan dosa-dosa kita bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang, kita harus bergumul. Kita tidak perlu takut karena kemenangan sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Jadi kalimatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kristus itu telah memenangkan dunia, menaklukkan iblis. Tetapi yang perlu bagi kita adalah mengatasi struggle sama battles itu. Perjuangan-perjuangan hidup kita yang sebetulnya kecil di hadapan Tuhan. Ya, tetapi mungkin berat buat kita. Kita harus berjuang, kita harus terus berjuang. Tapi pandangan mata kita bukan kepada struggle and battlesnya di sini. Kepada kemenangan Kristus di kayu salib. Nah contohnya begini saudara, saya ingat pendeta Caprili Guangga, pendeta Filipin yang mengajar di saat pada tahun 94, saya murid yang diajarnya, beliau mengatakan begini, saya masih ingat ceritanya. Dia bercerita begini, kalau kita nonton siaran langsung sepak bola dunia, pasti kita akan deg-degan ketika melihat tim yang kita jagokan itu kemasukan bola. Kita takutnya luar biasa gitu. Waduh gelo gitu ya Pak Siahu ya. Sayangnya saya nggak terlalu suka itu. Saya juga heran kenapa kok saya nggak suka sepak bola ya. Ya bisa tapi nggak terlalu demen gitu. Saya lebih suka badminton. Jadi kelasnya beda Pak. Jadi Pak itu kita kan bisa deg-degan itu melihat jagoan kita kalah kemasukan bola. Waduh sedih banget. Tapi nanti terakhir menang. Wah teriak-teriak senang. Nah beda kalau kita nonton sepak bola siaran ulang. Kita sudah tahu jagoan kita menang. Gitu. Waktu jagoan kita kemasukan, kita tenang-tenang saja. Kita tahu kok hasil akhirnya jagoan kita menang. Nah sudut pandang perspektif ini harus ada pada kita. Kita bergumul, kita harus berjuang dengan kehidupan. Kita punya masalah, kita punya persoalan-persoalan kehidupan, kita punya pergumulan dosa. Tapi saya percaya kita tidak akan pernah kalah di sini karena sudah dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. Jadi kita harus melihat Kristus sudah memberikan kemenangan dan kemenangan itu menjadi modal dasar kita untuk mengalahkan struggle and battles ini dalam kehidupan ini. Dan kita akan mengakhirinya di sana bersama dengan Tuhan. Dan ini berkat Tuhan luar biasa. Bagian yang terakhir ini adalah berkat yang luar biasa buat kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, yang kita dengar suaranya, kita percayai pimpinannya, dan kita yakini bahwa dia sudah mengalahkan peperangan kita yang sesungguhnya, maka bagian yang keenam ini berkat yang luar biasa. Semua kebaikan, kemurahan Tuhan itu akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, bagus banget kata mengikuti aku seumur hidupku. Kata yang dipakai bukan sekedar follow, tetapi pursue, mengejar. Jadi ingat lagu Your Goodness is Running After Me. Ya, jadi mengejar, running after. Jadi bukan sekedar mengikuti, tapi ada ngejar kita. Jadi bukan kita yang ngejar kebaikan Tuhan, bukan kita ngejar kebahagiaan, bukan. Tapi kebahagiaan itu akan mengikuti kita kalau kita menjadikan Tuhan, betul-betul Tuhan sebagai gembala kita dan raja di dalam kehidupan kita. Ini berkat yang akan kita alami, tapi jangan lupa tanggung jawab kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendengar suara Dia, gembala kita. Kita sungguh-sungguh mau mengikuti aturan main sang raja kita. Apa yang diperintahkan kita lakukan. Apa yang diharuskan kita lakukan dalam ketaatan. Kalau kita hidup di dalam kesediaan mendengar dan kesediaan menaati firman-Nya, berkat ini akan menjadi milik kita. Kita akan mengalami kebahagiaan, kemurahan Tuhan, kebaikan, semua kebaikan akan diberikan kepada kita. Running after. Dia akan mengejar kita sampai kita mendapatkan dan kita terkaget-kaget. Aku kok dapat ini, aku kok dapat itu, sukacita surgawi. Sudah bisa kita rasakan di sini.
ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan raja di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita menetapkan diri untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan dan mempercayakan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kepadanya ku percaya.